Jadi kita kali ini mau ngetrip ataupun mau jalan-jalan ke Siantar, naik kereta api Siantar Express dari stasiun Tebing Tinggi menuju stasiun Siantar. Jadi ini suasana di gerbong ataupun di rangkaian kereta api Siantar Express ya. Lumayan ramai penumpangnya. Jadi aku tuh mau ngebordes, mau ngelihat jalur yang ada di Tebing Tinggi menuju Siantar. Jadi berdiri di bordes. Nah ini kita udah mulai berangkat dari stasiun Tebing Tinggi ya. Nah ini emplasmen stasiun Tebing Tinggi. Nah itu di sebelah kiri itu ada gerbong datar untuk yang ngangkut rel, khusus angkutan rel. Nah itu gerbong datarnya ya. Nah ini di perlintasan jalan darat, Jadi tiketnya itu dari Medan menuju Siantar itu 22.000. Jadi walaupun kalian ataupun kita naik dari stasiun Tebing ataupun dari stasiun Pakam, tiketnya tetap aja 22.000. Istilah katanya jauh dekat sama aja 22.000. Jadi bisa dibilang lebih murah lah dibandingin kalau kita naik bus dari Medan menuju Siantar gitu kan. Kalau nggak salah kalau naik bus dari Medan ke Siantar tuh 30 ribuan. Belum lagi kita nyambung angkutan lain. Jadi kalau kita naik kereta api itu dari Medan, dari Merdeka Walk ataupun Tanah Abang Merdeka stasiun Medan menuju Siantar itu turunnya itu di Siantar dekat sama perkotaan Siantar. Nah, jadi untuk jalur yang menuju ke Siantar ini udah pakai tipe rel R54 ya. Jadi relnya udah besar, kecepatannya juga udah kecepatan maksimalnya itu 90 km per jam. Tapi enaknya jalur ke Siantar ini banyak tikungan ininya ya. Jadi kalau kita ngelihat dari bordes kenapa lebih enak gitu dilihat, nampak dia rangkaian ataupun lokomotifnya dari belakang. Nah ini aku lagi di bordes ya. Jadi istilahnya sambil ngeliatin gitu geometri ataupun jalan rel yang ada di tebing ke Siantar. Orang malas. Nah ini udah mau masuk stasiun Bajalingge ya. Jadi ini di stasiun Bajalingge. Nah ini rumah sinyal, harusnya itu rumah sinyal, cuman nggak tahu, kayaknya belum beroperasi ya rumah sinyal ya. Rumah sinyal yang ada di stasiun Bajalingge. Uniknya stasiun Bajalingge ini kalau kita mau masuk emplasmennya dia masuk lengkungnya dulu gitu. Jadi kelihatan lokomotifnya dari belakang. Balik kampung kan pangling gue.
Nah kalau di stasiun Bajalinggi ini Siantar Express ataupun kereta api Siantar Express itu naik turun penumpang juga ya. Jadi dia berhenti di sini untuk angkutan naik turun penumpang. Nah itu ada gedung baru untuk perkantoran Jalan Rel Siantar. Jadi bangunan itu bangunan baru ya, tapi belum dioperasikan ataupun belum pindah resort Jalan Rel dari Siantar yang kemarin ke Bajalinggi. Jadi mereka itu masih pakai kantor yang lama di Siantar. Tinggal menunggu semboyan 40, 41 dan 35 dari PPKA dan masinis kondektur. Hitung juta. Oke, videonya kita persingkat. Ini kita udah di stasiun Dolok Malangir. Nah, setelah stasiun Dolok Malangir ini baru stasiun Siantar. Udah pada paham lah ya stasiun Dolok Malangir ini. Yang KS-nya ataupun kepala stasiunnya itu lagi trending nih. Kan reels Facebooknya itu lagi up ataupun lagi naik daun sampai beberapa juta tayangan. Siapa sih yang nggak kenal ya kan sama kepala stasiun di Dolok Malangir ini. Nanti sekali-sekali kita berhenti dan ngobrol-ngobrol bareng sama kepala stasiun di Dolok Malangir ini ya kan guys. Oke, kita udah berangkat dari stasiun Dolok Malangir ya. Nah semboyan 5 udah diberikan ya guys ya, kita udah berangkat. Nah itu semboyan 5-nya. Semboyan 5 itu artinya berjalan. Jadi kereta api diizinkan berangkat ataupun diizinkan berjalan dari stasiun gitu. Jadi ini kita lihat kecepatan kereta api Siantar Express dari stasiun Tebing Tinggi menuju Siantar ataupun dari stasiun Dolok Malangir menuju Siantar. Ini kecepatannya di 80-an ya, 83, 84 gitu. Karena dia maksimal kecepatannya ini 90 km per jam. Nah ini udah memasuki stasiun Siantar ya, itu semboyan 5-nya diizinkan masuk wilayah stasiun Siantar. Boleh kita saksikan di sini, inilah kota Siantar. Jadi sebenarnya kalau kemarin itu pemukiman penduduknya lumayan ramian, deket-deket jalur kereta api juga. Nah ini udah di stasiun Siantar. Jadi yang mau menuju ke Danau Toba lebih enaknya itu kalau pengen naik kereta api stasiun kereta api Siantar tuh, kalau udah sampai Siantar tuh bisa ngelanjut naik bus ataupun naik damri ke Danau Toba. Kalau nggak salah ongkosnya sekitar 10.000 lah dari Siantar ke Danau Toba. Kalau nggak salah. Nah, ini dia stasiun Siantar.
Nah, ini sedikit review di luar stasiun Siantar ya, ataupun di halaman depan stasiun Siantar. Jadi banyak-banyak gojek-gojek gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau beli roti ganda bisa naik gojek gitu kan dari stasiun Siantar gitu. Estimasi jeda waktunya sekitar setengah jam kalau mau keberangkatan balik lagi dari Siantar mau ke Medan. Jadi ya bisa dibilang lumayan buru-buru sih gitu kan. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa komen kita mau kunjung ke stasiun mana. Terima kasih.